Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang profil usaha bersama kelompok 3 kewirausahaan MPI 5B yang beranggotakan Fitrah dan Dini. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Baiklah teman-teman, kita masuk ke poin-poin pembahasan. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini diantaranya ada usaha wirausaha baru, macam-macam perdagangan, pedagang kaki lima, dan yang terakhir waralaba atau franchising. Baik, saya akan menjelaskan tentang usaha wirausaha baru. 1. Pengembangan wawasan jenis bidang usaha. Banyak sekali usaha yang bisa digarap seorang wirausaha baru. Entah apa yang akan dipilihnya. Itu sangat bergantung pada beberapa hal, yaitu 1. Minat seseorang. Minat seseorang misalnya seperti minat yang bisa dalam bidang industri atau kerajinan dan perdagangan atau jasa. Yang kedua, modal awal itu apakah yang kita butuhkan sudah tersedia atau belum, atau bisa saja kita ukur dengan apa saja yang sudah kita miliki, contohnya kayak skill. Modal tidak hanya bentuk berupa uang, dalam apa yang sudah kita miliki juga itu sudah termasuk modal, contohnya skill gitu. Terus yang ketiga, relasi yaitu memiliki teman atau keluarga yang sudah menekuni usaha, yang ngerti dengan usaha yang kita jalani ya, atau usaha yang akan dikerjakan, atau saling meminjam dengan usaha tersebut. Dan D, berbagai peluang lainnya. 2. Rintisan usaha wirausaha baru. Bagi orang-orang kreatif tentu banyak membuka lapangan untuk berwirausaha. Sebelum sampai ke penetapan pilihan usaha apa yang akan dibuka, maka calon usahawan harus melakukan survei, observasi lapangan, dan banyak bertanya bagaimana seluk-beluk usaha bisnis dalam bidang tertentu kepada orang yang sudah berpengalaman. Perlu diingatkan bahwa dalam masyarakat itu akan menemukan orang-orang yang berperilaku negatif atau positif. Kita tidak sebaik yang kita duga, atau tidak sama baiknya dengan kita. Boleh kita berasumsi bahwa tidak semua orang itu baik. Asumsi ini akan membuat lebih waspada ke lapangan bisnis. Selanjutnya, macam-macam perdagangan. Secara umum perdagangan dibagi menjadi dua. Yang pertama perdagangan besar, dan yang kedua perdagangan kecil atau eceran. Perdagangan besar adalah segala aktivitas marketing yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang eceran atau ke lembaga-lembaga marketing lainnya. Perdagangan kecil atau eceran bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan eceran ini merupakan mata rantai terakhir dalam menyalurkan barang dari produsen sampai konsumen. Selanjutnya masuk ke fungsi perdagangan besar. Ada beberapa fungsi dari perdagangan besar, yaitu yang pertama sebagai fungsi pengumpulan dan penyebaran. Kemudian yang kedua fungsi pembelian dan penjualan. Fungsi yang ketiga itu fungsi pemilihan barang, di mana kegiatannya biasanya pedagang besar atau pedagang grosir biasanya memilih barang-barang yang bagus dari produsen. Kemudian fungsi yang keempat pemberian kredit. Kemudian yang kelima itu fungsi penyimpanan. Pasti setiap perdagangan besar itu menyimpan barang. Kemudian
Yang terakhir itu fungsi pengangkutan atau transportation. Otomatis kalau di fungsi terakhir ini perdagangan besar itu menyebarkan seluruh produk dari produsen kepada para pengecer dan para pedagang kecil. Lanjut, ada kelebihan perdagangan kecil eceran. Beberapa keuntungan dari pedagang eceran atau pedagang kecil itu diantaranya yang pertama, modal yang diperlukan biasanya kecil dan rentabilitasnya itu besar. Kemudian yang kedua itu perdagangan eceran atau kecil itu menganggap bahwa pendapatan dari usaha itu merupakan pendapatan tambahan. Kadang-kadang juga bisa disebut iseng. Kemudian yang ketiga itu tempat kedudukan pedagang-pedagang eceran kecil biasanya paling strategis, karena biasanya pedagang kecil atau pedagang eceran itu selalu mendekat pusat-pusat konsumen. Kemudian yang terakhir itu yang keempat, hubungan antara pedagang eceran kecil dengan konsumen itu lebih kuat dibandingkan pedagang besar, karena biasanya pedagang eceran itu secara langsung gitu. Misalnya kita lihat pembeli-pembeli dan warung-warung biasanya mengadakan obrolan yang biasanya terlihat erat dengan pemiliknya. Pembahasan selanjutnya yakni tentang kelemahan perdagangan kecil atau eceran dan beberapa keterangan tentang pedagang besar. Kelemahan dari perdagangan kecil atau eceran itu biasanya didasarkan atas faktor-faktor berikut. Yang pertama, kurangnya keahlian seorang pedagang kecil. Kemudian, administrasi dalam arti pembukuan itu dalam perdagangan kecil biasanya tidak diperhatikan, sehingga kadang-kadang keuntungan itu habis dimakan oleh pedagang itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pedagang kecil itu biasanya tidak mampu mengadakan yang namanya sales promotion. Karena kenapa? Karena biasanya itu dilakukan oleh pedagang besar. Baiklah, kita masuk ke perdagangan besar. Untuk meneliti apakah distribusi itu merupakan perdagangan besar atau bukan, ada 3 sifat yang dapat diperhatikan. Yang pertama itu motif pembelian. Biasanya dalam perdagangan besar, motif dalam pembelian itu memiliki tujuan bahwa barang bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan. Kemudian jumlah pembeli, di mana batasan pembeli itu merupakan peneliti perdagangan besar. Di dalam pembelian perdagangan eceran, ialah pembeli dimasukkan untuk diri sendiri, keluarga, atau pribadi. Sedangkan dalam pembelian perdagangan besar adalah pembelian sejumlah barang besar atau barang yang dimaksudkan bukan untuk pribadi atau untuk diri sendiri gitu. Kemudian yang terakhir itu melalui sifat cara-cara usaha dari perusahaan tersebut. Mengenai cara berusaha, ada beberapa kriteria dalam perdagangan besar. Yang pertama, perdagangan besar itu mempunyai usaha yang diskriminatif, hanya melayani perdagangan eceran, tidak melayani semua konsumen. Dan yang kedua, transaksi perdagangan besar adalah besar dalam arti lebih besar dari kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, harga-harga dapat diimbangi dan berubah sesuai dengan situasi, bukan one price policy seperti pada pedagang, tetapi dapat diadakan courting, kredit, cara-cara pengiriman, dan lain sebagainya.
Baik, selanjutnya pedagang kaki lima atau kita sebut dengan PKL. Pedagang kaki lima yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah dan dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha. Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima yaitu kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik. 1. Yang kedua, tidak memiliki surat izin. Dan yang ketiga, tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat maupun jam kerja usaha. Yang keempat, bergerombol di trotoar atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat di mana banyak orang ramai, ataupun di pinggir jalan. Yang kelima yaitu menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang juga berlari mendekati konsumen agar tertarik dengan dagangannya. Selanjutnya potensi PKL. Potensi PKL itu ada 4. Yang pertama, PKL tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya dan eksistensinya tidak dapat dihapuskan. Yang kedua, PKL dapat dipakai sebagai penghias kota apabila ditata dengan baik. Yang ketiga, PKL menyimpan potensi pariwisata. Yang keempat, PKL dapat membentuk estetika kota bila didesain dengan baik. Selanjutnya, karakteristik wirausaha dalam PKL. 1. Mampu mencari dan menangkap peluang usaha. Yang kedua, memiliki keuletan, ketekunan. Yang ketiga, percaya diri. Jadi karakter wirausaha pedagang kaki lima itu mempunyai karakter percaya diri, berani gitu. Terus yang keempat, kreatif. Dagangannya itu bisa dirubah dirubah semenarik apapun agar orang tertarik pada dagangannya gitu. Yang kelima, inovatif. Selanjutnya, penyebab munculnya PKL. Penyebab munculnya PKL yang pertama yaitu kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi yaitu krisis keuangan terus menyebabkan harga barang naik dengan begitu cepat dan drastis. Itu menjadi salah satu alasan orang banyak memilih menjadi PKL atau pedagang kaki lima, karena mereka saat itu banyak yang kehilangan pekerjaan atau menganggur. Yang kedua, sempitnya lapangan pekerjaan. Banyak orang yang menganggur karena sempitnya lapangan pekerjaan. Karena modal dari PKL itu relatif kecil dan tidak perlu memiliki kios, maka itu menjadi solusi para pengangguran yang populer. Yang ketiga yaitu urbanisasi atau perpindahan orang dari desa ke kota. Yang dari desa ke kota untuk mencari penghasilan dari perdagangan itu sendiri. Terus selanjutnya, pernak-pernik PKL. Pernak-pernik PKL itu bisa dari gerobak atau lapak, pikulan, gendongan maupun sepeda. Kalau gerobak dibagi menjadi 2 jenis gerobak yang biasa dipakai PKL, entah itu kendaraan dan gerobak dorong biasa. Kalau lapak yaitu sejenis kios kecil yang bangunannya biasa terbuat dari kayu atau triplek atau bambu. Lapak PKL juga ada 2 jenis, yaitu lapak tidak permanen dan lapak semi. Yang ketiga yaitu pikulan. Pikulan
menggunakan pikulan. Biasanya pedagang jenis ini mengenakan sebatang kayu sebagai tolak pikulnya dengan 2 barang dagangan untuk menyeimbangkan pukulan. Yang keempat, gendongan. Gendongan yaitu penggunaan sistem penjualan PKL ini biasa digunakan oleh penjual jamu keliling. Yang kelima itu sepeda. Sepeda bisa mengenakan sepeda ataupun kendaraan lain sebagai alat bantu pedagang. Biasanya kalau sepeda itu dilakukan oleh pedagang balon. Pembahasan selanjutnya ialah tentang franchising atau waralaba. Waralaba atau franchising merupakan perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, di mana penerima waralaba biasanya diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual, bisa itu penemuan ataupun juga ciri khas yang dimiliki oleh si pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada si penerima waralaba. Itu pengertian menurut Victorianus 2012-207. Kemudian ada karakteristik franchising, di mana karakteristiknya itu diantaranya yang pertama, pemberi waralaba memiliki merek dagang atau jasa dan memberi lisensi kepada penerima waralaba dengan imbalan royalti. Kemudian yang kedua, pewaralaba atau penerima waralaba diharuskan membayar kewajiban untuk menjadi bagian sistem tersebut. Kewajiban ini merupakan sebagian kecil modal awal yang harus dikeluarkan oleh pewaralaba atau penerima waralaba. Yang terakhir, pemberi waralaba atau franchisor menyediakan suatu sistem pemasaran dan sistem operasi untuk menjalankan bisnis. Produk-produk franchising. Beberapa produk yang dapat dijadikan lahan franchising, di antaranya yang pertama itu barang atau jasa yang telah mempunyai pasaran luas dan citranya sudah unggul. Kemudian yang kedua itu formula paten atau desain tertentu. Kemudian yang ketiga, nama dagang atau merek dagang. Yang keempat, konsultan manajemen keuangan atau pengawasan. Yang kelima itu promosi, advancing, dan pembelian. Dan yang terakhir ada kantor pusat pelayanannya. Itu saja pemaparan dari kami. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.